Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua di minggu yang baru ini. Saudara-saudara, program rutin dari Jemaat Effatah Matalamagi, khotbah mingguan, kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan tidak pernah memutuskan panggilan-Mu bagi segala suku dan bangsa, supaya selamat-Mu terus ada. Di minggu yang baru ini, kami hendak merenungkan panggilan Tuhan bagi kami di sepanjang masa dan di segala tempat. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya telinga kami mendengar, hati kami rindu untuk mengabarkan firman Tuhan, dan semua gerakan-gerakan kami menopang pekerjaan pemasyuran Injil, supaya selamat, damai, dan sejahtera itu ada untuk segala suku dan bangsa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan yang dapat kita baca dan renungkan pada minggu yang baru ini terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1a. Dari firman Tuhan ini, tema dilengkapi dalam panggilan Allah. Dilengkapi dalam panggilan Allah. Saudara-saudara, dalam sejarah hidup masa lalu di tanah Papua, setelah 1884, barulah pada tahun 1855 firman Tuhan, Injil kekuatan Allah diberitakan di tanah ini oleh Otto dan Geisler, Rasul Papua, diikuti oleh pekabar-pekabar Injil yang lain yang datang dari Eropa, Asia, Indonesia, dan yang datang dari kampung-kampung seantero tanah Papua. Ada pengalaman di mana 10 tahun Otto dan Geisler, para misionaris pekabar Injil, sangat kecewa, putus asa, bimbang, ragu, dan hendak meninggalkan medan pekabaran Injil ini karena tidak ada orang-orang Papua yang memberi telinga dan hati mereka untuk mendengar firman Tuhan. 10 tahun pertama ini sudah ada pada tingkat kekecewaan hebat. Tapi Tuhan datang pada waktu yang tepat, memberi 2 orang Papua. Yang satu budak janda, dan dari budak janda ini ia juga menyerahkan putrinya yang terkasih untuk dibaptis sebagai tanda
Tuhan telah mengakhiri ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun firman-Nya tidak disampaikan, mulai disampaikan, dilanjutkan penyampaiannya oleh pembaptisan dari 2 perempuan Papua, budak, janda, anak yatim piatu. "101 tahun baru gereja Kristen Injili di tanah Papua menyampaikan kepada Tuhan dan dunia ini mau melanjutkan pekerjaan sending, pemasyuran firman Tuhan di pesisir pantai sampai pegunungan, di kampung-kampung sampai kota-kota. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1a juga mengabarkan bahwa ada waktu lama sekali Tuhan tidak menyampaikan firman-Nya bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak taat melaksanakan firman Tuhan. Karena pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin bangsa melupakan firman Tuhan. Mereka semua bekerja hanya untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok mereka. Hak Tuhan dirampas, hak umat dirampas. Tuhan tidak berpihak terhadap perbuatan-perbuatan yang menyepelekan Tuhan dan umat-Nya. Lalu pada waktu yang tepat Tuhan memanggil Samuel, putra Ibrani yang belia, yang bukan dari keluarga imam, tapi seorang anak Yahudi yang datang dari persembahan ibu Hana, satu perempuan yang mandul dan terus dengan tekun berdoa, minta kiranya ia tidak menjadi perempuan yang mandul, karena nanti menjadi bahan tertawaan perempuan-perempuan Yahudi lainnya. Tuhan mendengar doa Hana, lalu Tuhan memberi Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Nasar Hana ini diwujudkan 6-7 tahun setelah Hana menyusui Samuel. Ia mengantarkan Samuel untuk mendapat bimbingan dari Imam Eli. Kurang lebih umur 12 tahun di rumah Tuhan, Tuhan memanggil Samuel yang bukan seorang imam, belum dewasa, masih remaja. Tuhan tidak memberikan firman-Nya kepada Imam Eli, tetapi kepada anak bukan dari keluarga imam.
Eli sangat terpukul, tapi dia menerima kenyataan itu. Kalau dia dan anak-anaknya tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengalihkan tugas pemasyuran firman-Nya kepada orang lain. Tidak kepada orang tua, kepada orang dewasa, tapi kepada remaja, anak-anak. Samuel menerima tugas itu dan dia menjadi pekerja pemasyur firman Tuhan di sepanjang masa. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada setiap suku dan bangsa di sepanjang masa, termasuk Tuhan memberikan firman-Nya kepada suku dan bangsa di tanah Papua. Namun akhir-akhir ini perlu kita sadar bahwa ada kelompok-kelompok, ada pengajar-pengajar firman yang sesat, yang terus-menerus menerobos masuk untuk membawa orang-orang percaya keluar dari berita firman yang sebenarnya. Pada bagian itu kita mesti sadar Tuhan dapat memakai orang-orang yang tidak dipakai. Tuhan tidak hanya memakai orang-orang besar, tapi Tuhan juga dapat memakai remaja, anak-anak bahkan, untuk memberitakan tahun rahmat-Nya akan datang. Karena itu, marilah kita memberikan kesempatan, ruang seluas-luasnya dalam segala hal, supaya firman Tuhan tidak terhalang oleh kelompok-kelompok kepentingan. Sebaliknya, firman Tuhan terus masuk di kota-kota, masuk di kampung-kampung. Karena pada saat firman Tuhan masuk ke sana, maka ada pertumbuhan dalam segala bidang kehidupan. Kekasih Tuhan, saya ingat ada lagu sekolah minggu yang menginspirasi kita untuk baca kitab suci, doa tiap hari jika kita mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Ketika kita membaca kitab suci, firman Tuhan, dan berdoa terus-menerus, kita akan tumbuh dalam segala bidang kehidupan sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.